dari proses interaksi itu Niko turun ke rakyat, ya temuan-temuan terkait potret real, sebenarnya siapa sih yang mayoritas rakyat Subang inginkan? Ya salah satu nama yang sangat kuat adalah Pak Haji Rohima. Oke. Begitu. Dan teman-teman itu juga menyampaikan aspirasi. Jika Kang Niko pun maju, mendampingi Kang Haji Rohima. Jadi Niko sampaikan pada saat acara kemarin, Niko siap maju sebagai wakil bupati di Pilkada Subang asal mendampingi Kang Haji Rohimat maju. Kira-kira begitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, sahabat-sahabat Abah, ketemu lagi di podcast Abah, yaitu ngobrol penuh inspirasi. Ngopi ngobrol penuh inspirasi. Baik sahabat-sahabat Abah, hari ini kebetulan studio ngopi kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda yang sudah bergelut di bidang politik, ya, yaitu Kang Niko Rinaldo. Siapa tuh? Abah, sehat. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini anak muda yang luar biasa, masih muda sudah menjadi sekjen. Masih sekjen ya? Alhamdulillah, per hari ini masih sekretaris DPC PDI Perjuangan. Jadi beliau ini jabatannya itu sebagai sekjen PDIP, DPC PDIP Kabupaten Subang. Ya. Betul ya? Masih betul. Ya, secara masih. sebagai. Masih. Ya. Kenapa saya menekankan masihnya? Mungkin juga sahabat-sahabat abdi rumah juga agak bertanya-tanya, si Abah ini menekan pertanyaan masihnya itu selalu menekan ke Kang Rinaldo kan gitu. Siap. Ya, baik Kang Rinaldo, mudah-mudahan keluarga Kang Rinaldo juga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, alhamdulillah. Ya, berikan rezeki yang berlimpah. Amin. Sukses selalu, sehat selalu dan tetap semangat. Harus. Kang Nepo masih semangat ya, Pak? Harus semangat. Soalnya nih isunya udah mulai santer-santer ini. Baik, Kang Niko, kita langsung aja nih ya. Ini kan sekarang lagi mulai memanas nih siap. Tensi pilkada siap. di Kabupaten Subang. Nah, kebetulan kita di Kabupaten Subang itu ada beberapa yang sudah muncul nih ya. Siap. Yang sudah muncul kandidat calon bupati ya, calon bupati. Termasuk juga yang sekarang masih tetap di posisi masih trending, yaitu Kang Jimat. Ya, betul. Ya, masih hasil surveinya masih lumayan tinggi juga kan gitu. Nah berkaitan dengan pilkada ini, gitu. Ini kan Kang Niko ini mendukung Kang Jimat nih. Siap. Mungkin kita akan tanya dulu dasar atau motivasi ya Kang Rinaldo mendukung Kang Jimat sementara Kang Jimat di luar partai. Siap. Apa sih? Yang keduanya nih, langsung aja nanti jawab ya. Yang keduanya. Kan nanti ada konsekuensi ketika mendukung salah satu calon di luar partai. Nah ini sudah diperhitungkan belum nih oleh Kang Niko? Coba langsung Kang, jawab aja Kang. Pertama hatur nuhun Abah Niko tos diulem dalam acara podcast ngopi. Ini luar biasa, kesempatan Niko juga bisa menyapa dan menjelaskan tentang situasi politik terkini. Pertama, kaitan dukungan Niko terhadap Kang Haji Rohimat pada saat posisi Niko saat ini masih menjabat sekretaris DPC PDI Perjuangan. Betul. Saat ini masih. Karena tadi berdasarkan Kompercap yang dilaksanakan di Cirebon, 4 tahun lalu yang lebih, SK Niko itu sampai tanggal 14 Juli. Nah, bukan hanya Niko, kepengurusan 19 orang di DPC itu sama, sampai Juli mendatang.
Nah, itu bukan tanpa dasar ya, baik historis ataupun rasional ya. Secara historis kita sama-sama tahu, Abah, Niko secara pribadi diberikan penugasan oleh PDI Perjuangan di Pileg di 2024 Februari yang lalu di DPRD Provinsi Jawa Barat. Betul. Artinya pada saat Niko ditugaskan di DPRD Provinsi Jawa Barat, jangkauan Niko bersilaturahmi tidak di 3, 4, 5 kecamatan, tetapi di 30 kecamatan, Abah. Nah, ya, jadi jejaring Niko ya pada saat proses politik di Pileg sampai saat ini masih terbangun ya, masih komunikasinya bagus, masih terawat bagus, sehingga itu menjadi saluran Niko mendengar dan menyerap aspirasi apa yang ada ya, suara-suara masyarakat menjelang pilkada yang akan digelar di November mendatang. Selain itu tentunya itu kan ya pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang kita sama-sama tahu ya, bahwa untuk menentukan calon pemimpin selain juga soal kapasitas, ya soal lain-lainnya, salah satu yang menjadi pertimbangan partai politik manapun adalah kan elektabilitas dan popularitas yang dipotret oleh lembaga survei. Nah, yang penting ini bakal menang nggak kan gitu? Secara realitas apakah masih potensinya menang atau tidak? Nah, itu yang Niko suarakan. Satu, dasarnya adalah bagaimana dukungan akar rumput yang pada saat pemilu 2024 di Februari yang lalu mendukung Niko, menyuarakan Kang Niko. Pertama, itu kan apakah Kang Niko mau maju di Pilkada Subang. Yang kedua, kalau tidak maju, kira-kira mendukung siapa? Nah, temuan di lapangan banyak ya, kawan-kawan yang berjuang, yang mengistilahkan besti, yang mengistilahkan ikoni, gitu kan. Bertemu dengan masyarakat di desa, di RT, ya di RW. Kang Haji Ruhimat sebagai kepala daerah yang menjabat 2018 sampai 2023 masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Subang. Nah, itu menjadi catatan. Yang kedua, ya Niko pun kan berdiskusi dengan kawan-kawan partai politik, baik itu di tingkatan DPD, partainya masing-masing, ataupun elit-elit politik di tingkat kabupaten. Ya mereka mendiskusikan temuan di internal masing-masing dari survei yang sudah digelar dengan berbagai lembaga survei, ya, bahwa Pak Haji Ruhimat masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dibanding calon-calon yang lain. Sehingga ya, sikap dan pernyataan sadar itu Niko sampaikan tentunya bukan tidak juga mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi mudah-mudahan kan tadi ketika berbicara tentang mekanisme internal partai di PDI Perjuangan itu, Abah, ya pintu pendaftaran itu kan dibuka di DPC, DPD partai dan di DPP partai. Hari ini apakah sudah ada keputusan siapa calon yang direkomendasikan atau diberikan surat penugasan oleh PDI Perjuangan? Kan belum. Betul. Ini masih berproses. Nah, pada saat ini masih berproses, Niko sebagai kader partai yang juga memiliki kecintaan terhadap PDI Perjuangan di Pilkada 2024 yang akan digelar November mendatang, kan harus merekomendasikan supaya Pilkada ini menang. Nah, apa pegangannya? Ya pegangannya adalah survei-survei yang ini. Niko juga pasti yakin teman-teman DPP dan DPD PDI Perjuangan juga punya, ya. Dan pasti salah satunya yang menjadi temuan adalah Pak Haji Ruhimat masih mendapatkan dukungan yang cukup tinggi. Nah itu, jadi itu bukan karena jangan-jangan karena Kang Niko berambisi atau Kang Niko ingin menjadi wakilnya, ya atau mengikuti jejak seniornya. Siapa? Bang Ara. Itu kan bagian dari kita hubungan dengan manusia kan, komunikasi harus tetap dibangun. Kan jangan kata yang sudah punya historis panjang dengan siapapun ya komunikasi harus tetap dijaga. Tapi pilihan Niko adalah kenapa mendukung Kang Haji Ruhimat tadi karena faktor satu, bagaimana kita mendengar akar rumput melalui jaringan yang sudah terbangun ya selama proses politik ini berjalan, dan tadi dari data ilmiah yaitu lembaga survei itu sendiri. Artinya sah-sah saja ketika memang partai itu mengambil dari luar partai, kader bukan kader begitu. Kan tadi Niko sampaikan, bisa saja itu diusung oleh PDI Perjuangan atau Kang Ruhimat tidak di PDI Perjuangan, di partai politik lain. Kan skema kerjasamanya masih terbuka. Betul, koalisi ya. Nah, itu kan. Kalaupun misalnya pahit-pahitnya tidak Niko,
Itu kan? Karena ada tuh nama-nama yang sudah beredar. Ada Pak Haji Adi, ada Pak Narca Sukanda, ada Pak Ating Rusnati yang sudah mendaftarkan secara resmi, ikut fit and proper test. Kalau ditanya apa kata hatinya? Niko yakin beliau bertiga juga mau dipasangkan dengan Kang Haji Rihmat, mau. Tapi bedanya apakah mau jujur menyuarakan kata hati itu dan menerima konsekuensi mengatakan yang benar itu benar dan berani. Nah, itu Abah. Kalau kita belajar keberanian dari Abah. Wah. Berani enggak kan? Ya. Terbuka kan? Terbuka. Gitu. Gentle. Siap. Kan gitu. Tapi poinnya ya Niko menghargai apapun yang menjadi keputusan partai. Menghargai apapun keputusan partai. Tapi tujuannya memang benar-benar agar tetap cinta partai itu tujuannya ya. Ya itu kan yang kita dengar demi partai bisa kalau memang partai akhirnya mendulang kemenangan begitu ya. Kemenangan kan dua manfaat untuk rakyat Subang karena juga kita punya ukuran Kang Jimat pemimpin yang secara utuh teruji. Satu periode kan? Ya kita sama-sama tahu itu fakta. Betul. Artinya kan daripada kita juga mencari figur yang belum teruji. Betul. Nah, yang kedua ya pasti dampaknya untuk PDI Perjuangan juga. Ya untuk kader-kader juga. Iya. Begitu. Abang. Nah, sejauh ini kan yang sudah mendaftar ya. Itu adalah Kang Haji Adik, terus Kang Haji Ating, terus Pak Narca. Nah, Kang Niko sendiri ikut nggak mendaftar di partai sendiri? Oke, Niko secara pribadi sebenarnya sudah mendapatkan formulir pendaftaran yang diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Penjaringan bakal calon Saudara Ujang Yusuf Japet. Beliau menyerahkan formulir itu, datang ke sekretariat yang Niko punya, ya. Nah, pada saat Niko diundang kapasitas sebagai sekretaris DPC partai dan pimpinan partai yang lainnya di Jawa Barat, ya mengkonsultasikan, mengkoordinasikan terkait skema-skema pencalonan, ya di Kabupaten Subang. Ya tentunya Niko bertanya, apakah ada peluang, apakah ada kemungkinan, ya Kang Haji Rihmat kembali diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga pada saat itu belum ada kejelasan, ya mohon maaf, ya formulir yang Niko terima dari panitia pencalonan itu Niko tidak serah. Kenapa? Kan kita juga sebagai kader partai tadi harus punya dasar. Kenapa kita melangkah di politik? Bukan hanya, mohon maaf, sekonyong-konyong ingin menjadi calon. Ingin mencalonkan, tetapi ada dasarnya, ada argumentasinya. Nah, sehingga kenapa Niko juga baru mendeklar ini pada saat kemarin 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha dalam peringatan potong hewan kurban di Majelis Sholawat Katomas. Nah, itu juga karena proses yang panjang. Itu butuh kontemplase, butuh doa, Niko butuh bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh. Sehingga pada saat Niko tidak mendaftarkan secara formal, nah, ada hak warga negara mendukung dan didukung, memilih dan dipilih, gitu kan? Itu Niko sampaikan secara terbuka. Mudah-mudahan ini juga bagian, ya, menjadi masukan dan pertimbangan oleh kawan-kawan yang memiliki kewenangan baik di DPD partai ataupun DPP partai. Oke. Nah, ini kan ekses dari Kang Niko mendukung Kang Jimat. Itu kan ada statement bahwa ada mekanisme partai yang akan memberikan sanksi terhadap Kang Niko ini. Ya, tadi dari awal sudah disampaikan siap dengan konsekuensi. Bahkan tidak khawatir disebut pengkhianat. Kan pegangannya adalah berkhianat terhadap siapa? Kan Niko selama ini menyuarakan itu pegangannya terhadap rakyat. Ya, yang Niko ikuti adalah 21.187 suara rakyat yang Niko dengar. Yang mereka sudah memilih Niko dengan nyata tertuang di KPU dan mereka menyuarakan di setiap pertemuan, masuk ke WA grup, via telepon. Nah, jadi kalau Niko dianggap berkhianat terhadap siapa? Saya lebih cinta, ya, lebih memilih untuk tetap setia terhadap koridor rakyat. Dan itu juga kan yang diajarkan oleh partai. Nah, sehingga pada saat Niko disebut pengkhianat,
berkhianat terhadap siapa. Tetapi sekali lagi, kalaupun ya itu menjadi satu keputusan, Niko hargai, Niko terima, karena ya dari awal Niko tadi sampaikan pernyataan sikap politik Niko diambil dengan penuh tanggung jawab dan siap. Kalau memang partai memberikan satu sikap dan sanksi terhadap Niko. Tapi sejauh ini apa yang Niko lakukan kan itu disuarakan secara terbuka. Niko tidak bermain di belakang. Mohon maaf tadi, coba tanya kata hati kader-kader partai yang hari ini juga ikut mencalonkan. Apakah punya satu pandangan yang sama? Atau jajak pendapat terhadap PAC-PAC ranting-ranting? Politik itu kan dinamis, Abah. Mohon maaf, kita berkaca di nasional. Ya, lebih ininya di DKI Jakarta. Kan kita sama-sama tahu bagaimana sikap PDI Perjuangan dengan Pak Anies. Ya, 10 tahun terakhir. Tapi belum lama ini beberapa pernyataan kita bisa kutip pada saat Mbak Puan, DPP Partai PDI Perjuangan ditanya tentang bagaimana Mas Anies. Mas Anies menarik, bahkan DPD DKI Jakarta merekomendasikan nama Mas Anies sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Nah, artinya apa? Itu kan cair. Nah, apa bedanya dengan Kang Haji Ruhimah, ya, yang juga sama sebagai warga negara, pernah menjadi Bupati Subang, hari ini berkesempatan menang berdasarkan potret survei di beberapa survei yang sudah dilakukan oleh partai politik lain. Dan pernah menjadi kader PDIP. Dan pernah bersama-sama. Ya. Kalau ada satu peristiwa yang menyakitkan, mungkin DPP punya pertimbangan. Tetapi hari ini kita menghadapi pilkada, dan banyak kader Niko temui, Niko tanya. Ya, kalau istilahnya kalau zaman sekarang tuh jangan baperan lah kan begitu ya. Ya, Niko tidak bisa katakan begitu, gitu kan. Tetapi maksudnya ya kita harus ya bisa merasakan apa yang menjadi situasi di akar rumput. Kan itu yang diajarkan oleh partai terhadap Niko. Niko harus turun, hadir. Ya bisa ditanya saja. Abah juga bisa menyaksikan di beberapa mungkin kader PDI Perjuangan. Kan Niko yang cukup aktif di media sosial. Betul nggak? Betul. Apakah aktif di media sosialnya hanya untuk pansos? Apakah untuk flexing-flexing? Kan tidak. Kita turun ketika bersama dengan anak muda ada kegiatan-kegiatan positif olahraga. Kita turun bersama nelayan, kita bentuk serikat nelayan Subang. Betul ya, Abah? Itu kan bukan katanya, itu fakta. Nah, sehingga apa yang menjadi perintah partai tadi, kalau kita dianggap tidak mengikuti apa yang menjadi garis partai, semua kerja-kerja kerakyatan yang disampaikan oleh partai Niko lakukan. Meskipun turun sendiri, tetap labelnya itu label partai begitu. Itu melekat. Kan turun sendiri itu kan personal Nikonya, tetapi kan itu kerja-kerja politik partai. Kan kerja partai itu kan melekat. Tidurnya Niko aja orang PDI Perjuangan. Betul ya, Abah ya? Betul. Nah, sehingga dari proses interaksi itu Niko turun ke rakyat, temuan-temuan terkait potret real, sebenarnya siapa sih yang mayoritas rakyat Subang inginkan? Ya salah satu nama yang sangat kuat adalah Pak Haji Ruhimah. Begitu. Dan teman-teman itu juga menyampaikan aspirasi. Jika Kang Niko pun maju, mendampingi Kang Haji Ruhimah. Jadi Niko sampaikan pada saat acara kemarin, Niko siap maju sebagai wakil bupati di Pilkada Subang, asal mendampingi Kang Haji Ruhimah maju. Kira-kira begitu, apa? Jadi sudah mantap. Mantap. Untuk maju di Pilkada asalkan dengan Pak Ruhimah. Kedua juga atas restu doa dukungan rakyat Subang, dan ada partai politik yang memberikan rekomendasi untuk berjuang. Ada partai politik yang merekomendasikan. Ya, bersama Kang Haji Ruhimah. Enggak disebutkan saja partai PDIP begitu. Harapannya kan itu. Nah, sehingga kan tadi semua masih memungkinkan. Ya, partai politik kan di dalamnya PDI Perjuangan. Betul. Tapi PDI Perjuangan kan tidak bisa sendiri, Abah. Karena sekarang kita 9 kursi. Betul. Sehingga kenapa tadi Niko bilang ada partai politik PDI Perjuangan itu sendiri, dan ya kita harus bekerja sama secara politik. Sudah yakinnya berapa persen sih bahwa Jimat itu akan, kalau misalkan diusung, akan menang lagi? Aku yakin karena ukurannya adalah bagaimana interaksi kita dengan masyarakat. Ya, artinya bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Contohnya begini, pernyataan Kang Jimat belum siap mendeklarasikan maju saja. Ini sudah ramai. Betul nggak? Nah, sekarang di beberapa daerah, di jalan-jalan, di desa-desa, Niko tanya sama Abah, ada nggak spanduk baliho beliau sudah mendeklar dia sebagai calon bupati kembali? Belum. Bahkan menyatakan tidak akan naik lagi. Belum.
ada pernyataan tidak akan naik lagi, artinya belum kan akan naik lagi. Tetapi masyarakat kan masih memperbincangkan. Dengan belum deklarasi saja masyarakat masih memperbincangkan, apalagi pada waktunya saya yakin Kang Jimat akan mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat Subang. Pada saat desakannya begitu besar, dorongannya begitu besar, apalagi partai-partai politik juga yang berbicara besar untuk kemajuan rakyat Subang bersama-sama dengan Kang Jimat. Ya. Harapannya Kang Niko, baik terhadap partai maupun terhadap pendukung Kang Niko. Oke, pertama sih Niko berterima kasih terhadap PDI Perjuangan sebagai partai politik dan senior sesepuh tokoh PDI Perjuangan. Niko sampai di titik ini juga diajarkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Perjalanan panjang Niko sampai di titik ini juga dilewati, dimulai jadi simpatisan, pernah jadi ketua PAC, hari ini dipercaya sebagai sekretaris DPC partai, pernah hari ini diberikan kepercayaan sebagai sayap PDI Perjuangan di tingkat Jawa Barat, yaitu Taruna Merah Putih. Itu karena tokoh-tokoh yang luar biasa. Niko tidak bisa di titik ini kalau tidak bertemu dengan Pak Beni Rudiono. Ya, beliau pada saat Niko kuliah, ketua praksi yang rajin turun ke bawah, sampai saat ini juga masih sering turun ke kampus-kampus, sehingga juga menggerakkan hati Niko tertarik terhadap PDI Perjuangan. Bertemu Bu Atin pada saat setelah lulus kuliah, ya, beliau juga pada saat itu kader PDI Perjuangan, ketua DPRD perempuan pertama, ya, dari PDI Perjuangan. Banyak kebijakan-kebijakan yang Niko paham tentang gender, bagaimana pengelolaan konstelasi di DPRD Kabupaten Subang, termasuk terhadap Mang Eep. Niko bisa sampai kuliah, ya, mahasiswa utusan desa itu karena kebijakan yang luar biasa dari Mang Eep. Ya, pada saat beliau menjadi kader PDI Perjuangan, Bupati Subang, beliau memutuskan satu kebijakan yang luar biasa, mahasiswa utusan desa. Niko satu dari sekian ribu, ya, yang menerima manfaat itu, sehingga pada saat di kampus bersentuhan dengan PDI Perjuangan, hari ini bisa menjadi bagian dari PDI Perjuangan itu sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kader-kader yang telah berjuang dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, sehingga ya mohon maaf kalau dalam pernyataan orang tua kami, senior kami, ketua DPC partai kami, Kang Maman Yudia, Niko dianggap sebagai sekretaris DPC partai yang gagal. Tetapi bagi Niko, kerja kolektif kita bersama itu sangat berarti, karena 9 kursi itu bukan soal jumlah kursinya, bukan soal angka-angka yang tertuang di dalam KPU, tetapi itu adalah aspirasi dan kepercayaan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Untuk semua jaringan, ya, yang sudah bekerja keras luar biasa bersama Niko, terima kasih banyak. Ya, Abah mengetahui Niko berangkat dari bawah, rahimnya rakyat. Ibu Niko pernah tenaga kerja ke luar negeri, Bapak Niko buruh bangunan. Saya sudah sangat bersyukur bisa sampai di titik ini sebagai bagian politik. Ya, dan itu juga yang menguatkan Niko. Orang mungkin lihat Kang Jimat hari ini sebagai pengusaha yang sangat besar, sangat sukses. Tetapi dari banyak, ya, literasi yang Niko baca, beliau hidup, lahir, ya, dan ditempa dari keprihatinan. Ya, beliau merantau ke kabupaten tetangga, sukses menjadi pengusaha, sehingga dia terpanggil untuk membangun kembali Kabupaten Subang. Jadi kesamaan historis, ya, bagaimana kita lahir dari rahimnya rakyat, dari nol, tetapi juga ada bukti-bukti yang sudah dikerjakan oleh Kang Jimat, itu yang menambah yakin, ditambah lagi dukungan masyarakat dan data real, ya, potret survei yang luar biasa, dukungan masyarakat terhadap Kang Jimat luar biasa. Jadi terima kasih, mohon doanya, khususnya buat sesepuh tokoh senior PDI Perjuangan. Barangkali juga ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi sepenuhnya ini Niko lakukan untuk menyuarakan apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat, sehingga partai dalam mengambil kebijakan, keputusan di pilkada ini juga mengambil satu keputusan yang benar. Oke, Kang Niko, terima kasih Kang Niko. Jadi begitu, sahabat-sahabat, ya, termasuk juga ini pesan buat Kang Maman Yudia sebagai salah satu ketua DPC PDIP Kabupaten Subang. Artinya Kang Niko ini bergerak itu demi partai, kan? PDI Perjuangan semakin seksi. Betul kan? Nah, ini strategi, apakah menjadi strategi ketua dan sekretaris? Betul nggak? Itu menjadi perbincangan. Artinya langkah ini kita yakini menjadi ikhtiar kita bersama. Niko sangat hormat terhadap Kang Maman Yudia, baik sebagai ketua DPC partai dan orang tua sekaligus. Oke.
Itu Kang Maman ditunggu klarifikasinya di studio ngopi, ngobrol penuh inspirasi dengan saya Abah Asep Batman. Dan terima kasih sekali lagi Kang Rocky, Kang Niko. Siap, Abah. Sehat-sehat selalu, tetap semangat dan jangan gentar untuk menyuarakan kebenaran, Kang Niko. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga. Siap. Ya. Demikian sahabat-sahabat Abah podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat Abah dimanapun berada diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Sukses selalu, sehat selalu, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau siap-siap.